Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi video praktikum untuk praktikum karakteristik mikroorganisme. Di mana yang pertama yang akan saya lakukan adalah uji oksidasi dan fermentasi dengan menggunakan 3 jenis medium. Jadi yang pertama ada medium glukosa broth, yang kedua medium laktosa broth, dan yang ketiga medium mannitol broth. Nah, ketiga medium ini diberikan warna merah. Setelah itu dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Itu ada tabung Durham, di mana tabung Durham nantinya akan berfungsi sebagai penangkap gelembung gas selama proses oksidasi ataupun proses fermentasi. Nah, yang pertama, sebelum kita melakukan praktikum, jangan lupa untuk menggunakan pengaman seperti handscoon, kemudian menggunakan masker. Setelah itu, pada saat pengerjaan, yang pertama adalah kita melakukan disinfeksi terhadap tempat pengerjaan dengan menggunakan alkohol 70%. Setelah itu, kita akan melakukan pengerjaan. Nah, yang pertama adalah medium glukosa broth. Nah, di mana kita mengambil 1 oz suspensi bakteri dengan menggunakan oz bulat. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk mensterilkan OC sampai betul-betul steril yang ditandai dengan berwarna merah membara. Setelah itu kita mengambil 1 OC suspensi bakteri, kemudian dimasukkan ke dalam medium yang pertama, yaitu medium glukosa broth sebanyak 1 OC. Nah, selanjutnya setelah pengerjaan jangan lupa untuk mensterilkan kembali OC. Selanjutnya yang kedua adalah laktosa broth. Nah, yang pertama diambil lagi 1 OC suspensi bakteri. Setelah itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi medium laktosa broth. Setelah pengerjaan, kembali jangan lupa untuk mensterilkan OC. Selanjutnya untuk pengerjaan yang ketiga adalah mannitol. Kita mengambil kembali 1 OC suspensi bakteri. Selanjutnya dimasukkan ke dalam medium mannitol broth. Setelah pengerjaan, kembali kita mensterilkan OC. Selanjutnya setelah ketiga pengerjaan selesai, hasil pengerjaan untuk uji oksidasi dan fermentasi karbohidrat itu kita inkubasi di inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Nah, setelah masa inkubasi 1 kali 24 jam, hasil positif itu ditandai dengan adanya gelembung gas di dalam tabung Durham. Kemudian yang kedua, adanya perubahan warna dari merah menjadi kuning. Nah, 2 parameter ini yang kemudian menandakan bahwa proses oksidasi dan fermentasi itu terjadi, atau biasa kita sebut dengan hasil yang positif ketika terjadi gelembung gas dan terjadi perubahan warna menjadi kuning pada media. Okay. Ya, selanjutnya kita akan melakukan pengujian methyl red Fugger's-Proscore. Nah, di mana pada uji MRVP atau biasa kita singkat MRVP, kita menggunakan 2 medium, satu untuk methyl red dan satu untuk pengujian Fugger's-Proscore. Nah, kedua medium ini merupakan medium RVP. Ya, kedua medium ini merupakan medium MRVP. Nah, selanjutnya yang pertama kita mengambil kembali 1 OC suspensi bakteri.
Selanjutnya dimasukkan ke dalam tabung yang pertama untuk pengujian methyl red. Selanjutnya kita mengambil lagi kembali satu OC suspensi bakteri untuk pengujian Voges Proscore. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi medium Voges Proscore tadi. Nah, setelah pengujian selesai, yaitu memasukkan suspensi bakteri ke dalam medium, selanjutnya kita akan melakukan inkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu, setelah masa inkubasi selesai, selanjutnya kita lakukan pengerjaan pada uji methyl red. Kita menambahkan cairan methyl red sebanyak kurang lebih 1 tetes. Nah, setelah penambahan reaksi methyl red, hasil positif itu ditandai dengan terjadinya perubahan warna merah pada medium MR. Kemudian ketika dia negatif, maka tidak terjadi perubahan warna menjadi warna merah atau tetap medium berwarna kuning. Kemudian untuk uji Voges Proscore, reaksi yang ditambahkan adalah reaksi Kovacs, alpha-naphthol. Kemudian untuk pengujian Voges Proscore, yang ditambahkan reaksi adalah yang pertama adalah alpha-naphthol, kemudian yang kedua adalah KOH. Nah, setelah penambahan reaksi alpha-naphthol dan KOH, hasil positif ditandai dengan terjadinya perubahan warna menjadi merah. Nah, ketika setelah penambahan reaksi alpha-naphthol dan KOH ditambahkan tetapi tidak terjadi perubahan atau tetap berwarna kuning, maka itu dianggap hasilnya sebagai negatif. Itulah pengujian untuk uji methyl red Voges Proscore. Uji katalase, di mana uji katalase di sini kita menggunakan alat objek gelas, kemudian reaksi H2O2. Kemudian yang pertama kita mengambil satu OC suspensi bakteri dengan menggunakan OC bulat. Kemudian kita menggores atau memasukkan suspensi bakteri uji ke atas permukaan objek gelas. Nah, setelah kita memasukkan suspensi bakteri uji ke atas permukaan objek gelas, kita menambahkan reaksi H2O2 sebanyak kurang lebih 1 sampai 2 tetes. Nah, setelah kita mengambil 1 sampai 2 tetes H2O2, kita teteskan di atas permukaan objek gelas yang telah dimasukkan bakteri uji. Seperti ini. Nah, setelah penambahan H2O2, kita langsung melakukan pengamatan dengan melihat ada tidaknya gelembung gas yang terbentuk. Nah, ketika terjadi gelembung gas atau bergelembung permukaan H2O2 yang telah bercampur dengan bakteri, maka itu dikategorikan dia positif pada pengujian katalase dengan mampu menghidrolisis
2H2O2 menjadi 2H2O plus O2. Makanya terjadi gelembung-gelembung udara di permukaan H2O2 yang telah bercampur dengan bakteri. Tetapi ketika tidak terjadi perubahan atau tidak ada gelembung di permukaan objek gelas, maka itu dikategorikan negatif atau bakteri uji tersebut tidak mampu menghidrolisis katalase. Ya, selanjutnya untuk pengujian reaksi hidrolisis, yaitu dengan menggunakan reaksi hidrolisis polisakarida. Nah, pada pengujian kali ini kita menggunakan medium starch agar yang telah kita masukkan ke dalam cuan Petri kurang lebih 10-15 mili. Setelah kita masukkan ke dalam cuan Petri, kita biarkan memadat. Nah, setelah medium starch agar memadat di cuan Petri, selanjutnya langkah yang pertama adalah kita mengambil satu OC suspensi bakteri dengan menggunakan OC bulat. Selanjutnya, setelah kita mengambil suspensi bakteri, kita menggores secara zigzag di atas Selanjutnya, setelah kita mengambil suspensi bakteri, kita mengambil cawan Petri yang berisi medium starch agar, kemudian kita menggores secara zigzag di atas permukaan media. Nah, setelah pengerjaan selesai, yaitu kita menggores suspensi bakteri di atas permukaan media starch agar, selanjutnya kita inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 3 kali 24 jam. Nah, untuk pengujian hidrolisis polisakarida setelah masa inkubasi 2-3 kali 24 jam, selanjutnya kita akan menambahkan reaksi iodium. Nah, di mana reaksi iodium ini nanti akan menentukan bahwa bakteri yang kita uji memiliki karakter mampu menghidrolisis polisakarida yang ditandai dengan adanya zona bening pada goresan, di mana setelah ditambahkan dengan reaksi iodium. Jadi ketika goresan yang kita tadi gores secara zigzag itu bening di sekitar goresan, maka itu menandakan bahwa bakteri yang kita ujikan itu memiliki aktivitas hidrolisis polisakarida. Sementara ketika goresan yang kita gores di atas permukaan media tidak terjadi zona bening di sekitar goresan, itu dianggap bahwa bakteri tersebut negatif atau tidak mampu menghidrolisis polisakarida yang terdapat pada medium starch agar. Nah, itu tadi untuk pengujian hidrolisis polisakarida. Ya, selanjutnya untuk pengujian selanjutnya adalah reaksi hidrolisis produksi indol. Nah, pada pengujian produksi indol ini kita menggunakan medium cair, di mana medium tersebut adalah merupakan medium tripton cair. Nah, di mana untuk cara kerja yang pertama kita menggunakan OC bulat, yaitu mengambil satu OC suspensi bakteri. Selanjutnya, setelah pengambilan suspensi bakteri, kita memasukkan bakteri tadi ke dalam medium tripton cair. Setelah pengerjaan selesai, yaitu memasukkan bakteri uji ke dalam medium tripton cair, selanjutnya kita tambahkan 1 mili reaksi Ehrlich atau reaksi Kovacs, yaitu sebanyak 1 mili ke dalam medium tripton tadi. Nah, selanjutnya setelah penambahan reaksi Ehrlich atau Kovacs, pengerjaan kita inkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius
1 sampai 2 kali 24 jam. Selanjutnya setelah masa inkubasi selesai, kita mengamati adanya cincin berwarna merah itu pada bagian atas permukaan media, maka itu menandakan hasil positif bahwa bakteri uji yang kita masukkan ke dalam media tripton itu mampu melakukan produksi indol. Nah, sementara ketika tidak ada cincin berwarna merah di atas permukaan media, maka bakteri uji yang kita lakukan ini tidak mampu menghidrolisis atau memproduksi senyawa indol. Jadi ketika dia positif, yaitu ketika terdapat cincin berwarna merah di atas permukaan media. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian reaksi hidrolisis pencairan gelatin atau biasa kita sebut dengan hidrolisis gelatin. Nah, pada pengujian ini kita menggunakan medium gelatin, di mana medium gelatin nanti kita akan masukkan suspensi bakteri dengan menggunakan Ocelurus, yaitu dengan cara ditusuk ke dalam permukaan medium gelatin. Selanjutnya kita mengambil satu OC suspensi bakteri uji dengan menggunakan OC lurus. Selanjutnya kita menusuk secara lurus ke dalam permukaan medium gelatin. Nah, selanjutnya setelah pengerjaan telah kita lakukan, selanjutnya adalah kita melakukan inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 2-3 kali 24 jam, itu pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, setelah masa inkubasi selama 2-3 kali 24 jam selesai, kita memasukkan cairan medium ini ke dalam lemari es selama kurang lebih 10-15 menit. Nah, hasil yang diamati pada pengerjaan uji hidrolisis gelatin adalah ketika media menjadi cair, artinya bakteri uji yang kita lakukan itu mampu melakukan hidrolisis gelatin. Sementara ketika medium yang kita telah masukkan ke dalam lemari es selama 10-15 menit tidak berubah atau sebagian memadat atau setengahnya memadat, maka bisa dikatakan bahwa dia tidak mampu menghidrolisis gelatin atau bakteri uji ini tidak mampu melakukan hidrolisis gelatin, sehingga hasilnya dikatakan sebagai negatif. Pengujian selanjutnya yaitu uji lainnya atau biasa disebut juga uji tambahan, yaitu uji H2S dan uji motilitas. Nah, yang pertama untuk pengujian ini kita menggunakan medium SIM, yaitu semi solid indol motility. Nah, di mana untuk pengerjaan yang pertama adalah kita mengambil satu OC suspensi bakteri menggunakan Ocelurus. Selanjutnya kita mengambil medium SIM tadi, di mana suspensi bakteri ini kita tusuk secara lurus ke dalam permukaan medium SIM yang telah memadat. Selanjutnya setelah pengerjaan selesai, kita kembali melakukan inkubasi selama kurang lebih 1-3 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian kita amati. Nah, hasil pengamatan yang pertama ketika dia positif melakukan produksi indol, itu ditandai dengan adanya cincin berwarna merah di atas permukaan media. Kemudian yang kedua, ketika dia positif memproduksi H2S, dia warna medium itu akan berubah menjadi warna hitam. Nah, dan ketika dia positif memproduksi metil, maka koloni pada area tusukan tadi itu akan menyebar di sekeliling media atau biasa disebut juga motilitas. Artinya bakteri tersebut mampu bergerak ketika pada hasil tusukan tadi itu pertumbuhannya menyebar
ketika pertumbuhan tidak menyebar, maka media tersebut atau bakteri tersebut tidak mampu melakukan motilitas atau tidak bisa bergerak. Pengujian selanjutnya yaitu uji lainnya ataupun uji tambahan, yaitu uji TSIA atau uji triple sugar iron agar. Nah, medium yang digunakan juga sama, yaitu medium TSIA triple sugar iron agar, di mana pada pengujian ini kita menggunakan dua OC berbeda, yaitu OC bulat dan OC lurus. Yang pertama, kita akan melakukan tusukan di permukaan media TSIA. Selanjutnya kita akan menggores dengan menggunakan OC bulat. Jadi yang pertama kita mengambil suspensi bakteri dengan menggunakan OC lurus. Selanjutnya kita tusuk lurus ke dalam media TSA. Selanjutnya setelah kita menusuk dengan menggunakan OC lurus, kita menggores di permukaan media TSA tadi dengan menggunakan OC bulat. Dengan mengambil satu OC suspensi bakteri uji. Setelah itu kita gores di permukaan media TSA secara zigzag. Nah, setelah pengerjaan selesai, selanjutnya kita inkubasi selama kurang lebih 1-3 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, setelah masa inkubasi selesai, untuk pengamatan sendiri, yang pertama, ketika terjadi selang berwarna merah, maka itu dianggap positif memproduksi laktosa atau menghidrolisis laktosa. Sementara ketika terjadi blun merah atau blun merah, itu dia dikategorikan positif atau mampu menghidrolisis glukosa. Setelah masa inkubasi, ketika medium terbelah menjadi dua bagian, maka disimpulkan bahwa dia mampu menghidrolisis laktosa dan glukosa. Selanjutnya, ketika medium berubah menjadi warna hitam, maka disimpulkan bahwa dia positif menghasilkan H2S. Nah, ini 5 parameter yang nanti akan kita amati setelah pengerjaan dan setelah masa inkubasi, yang membuktikan bahwa pada pengujian TSIA, bakteri uji yang kita ujikan ini mampu menghidrolisis laktosa, glukosa, ataupun mampu menghasilkan H2S. Pengujian selanjutnya adalah uji sitrat, di mana pada pengujian ini kita mau melihat bahwa bakteri tersebut mampu menghidrolisis sitrat atau tidak. Nah, pada pengujian ini kita menggunakan medium SCA atau biasa disebut sebagai Simon sitrat agar. Nah, untuk pengerjaan yang pertama kita menggunakan OC bulat, di mana kita mengambil satu OC suspensi bakteri. Selanjutnya kita gores secara zigzag di atas permukaan medium SCA. Setelah pengerjaan selesai, selanjutnya kita inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Dan setelah masa inkubasi selesai, hasil yang diamati adalah ketika perubahan warna medium berubah menjadi warna biru, dari hijau menjadi biru, maka itu dikatakan sebagai hasil yang positif. Bakteri tersebut mampu menghidrolisis atau memproduksi sitrat. Nah, sementara ketika tidak terjadi perubahan warna atau tetap medianya berwarna hijau, maka itu dikategorikan negatif atau tidak mampu menghidrolisis sitrat.
Ya, itulah tadi beberapa pengujian simulasi untuk praktikum karakteristik mikroorganisme, di mana ada beberapa pengujian. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.